Selamat juga teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya, dimanapun kalian berada, baik fisik maupun mental. Oke, di video kali ini aku mau nge-review nih satu judul drama Korea yang sempat viral di kalangan para penyintas gangguan kesehatan mental, para psikiater dan psikolog juga. Jadi judul drama Koreanya ini adalah It's Okay to Not Be Okay. Mungkin banyak yang udah nonton, udah pada tahu jalan ceritanya kayak gitu ya. Tapi di sini dia tetap mau nge-review sebagai penyintas gangguan mental ya. Jadi dari segi dia seorang PD dengan PTSD juga kayak gitu. Dan juga di video kali ini itu dia bagi jadi 2 part. Jadi di part 1 itu mulai dari episode 1 sampai episode 8. Sedangkan di part 2 itu dia review mulai dari dramanya ini episode ke-9 sampai episode 16 endingnya gitu. Oh ya teman-teman, karena entah aku yang nggak bisa atau emang dari pihak Netflixnya, dia kan nonton lewat Netflix ya, jadi karena Netflixnya ini nggak bisa rekam layar, jadi ya sudah, akhirnya dia cari cara lain dengan memutar videonya dramanya ini melalui laptop. Nonton dramanya lewat laptop, kemudian dia rekam lewat handphone kayak gitu. Jadi sorry banget kalau kualitas dari drama Koreanya ini sangat buruk ya, sorry banget ya. Oke, langsung kita review. Oke, langsung saja ya ke episode pertamanya. Tapi by the way ya, di episode pertama ini sebenarnya adalah salah satu pemicu, mungkin udah dia sampaikan di video sebelumnya kali ya. Itu di episode 1 drama Korea ini, itu yang bikin dia jadi trigger untuk melakukan percobaan bunuh diri kedua semenjak dia pulang ke rumah ke Surabaya kayak gitu. Dan akhirnya sebenarnya psikiater tidak menyarankan dia untuk nonton drama Korea ini lagi, cuman ya karena dia penasaran, ya udah akhirnya beberapa minggu kemudian baru nonton lagi gitu. Langsung review ke episode 1. Nah, ini sebenarnya ada satu dramanya ini yang sebenarnya bikin aku langsung wah gitu. Jadi nah ini itu kan ketika siapa Mon Gang Tae pertama kali ya ketemu sama si Komunyung itu, terus ya ada darah itu. Sebenarnya ketika keluar darah benar-benar nggak kuat banget karena aku trauma dengan yang namanya darah. Ada dulu suatu kejadian yang gak enak banget. Lanjut di episode 1 juga, ini ceritanya tentang awal dari Moon Sang-tae ketakutan akan kupu-kupu kayak gitu kan ya. Nah itu pas Moon Sang-tae nya ini masuk mimpi buruk dan mengingatkan akan masa lalu, itu dia si Moon Sang-tae ini kan langsung ketakutan dan ya langsung masuk ke lemari kayak gitu kan. Nah itulah yang terjadi sama aku dulu. Kalau ketemu sama trigger itu pasti langsung teriak, nangis, marah, kayak udah persis banget sama kayak apa yang dilakukan Moon Sang-tae kayak gitu, diingat banget. Oke, sekarang lanjut ke episode kedua ya. Nah di episode kedua ini kan ada ketika Moon Sang-tae datang ke acara persnya si Komunyungnya, terus ketika dia ditarik rambutnya mengingatkan akan masa lalu juga. Itu aku juga sempet ingat banget sama aku dulu juga sempet kayak gitu, ketika aku tiba-tiba dihadapkan dengan darah dan aku langsung teriak dan udah bener-bener kayak langsung nangis, kayak langsung kayak apa gitu. Sebenarnya waktu itu teman-teman aku lagi ngapain ultahku, cuman mereka tuh nggak tahu kalau aku itu takut sama darah gitu kan. Tapi begitu aku ngeliat ada itu langsung teriak, langsung udah bersama kayak Moon Sang-tae. Tapi waktu itu di sini di drama ini kan diceritakan bahwa si
adiknya itu akhirnya menutupi Musangte, menenangkan Musangte. Nah saat itu aku nggak digituin gitu, mereka malah menanyakan bagaimana sih, kenapa sih aku kayak gini, kenapa gitu aja. Nah di part yang ini nih ya, di part kedua ini, di episode kedua ini banyak banget kan kemarin viral di Instagram atau dimanapun ya tentang butterfly hug itu kan, si Sangte ngajarin Komunyong untuk butterfly hug, melakukan butterfly hug gitu kan. Aku sempat praktekin waktu itu juga, sempat kan di review oleh Dr. Jimmy Ardian gitu, tentang keefektifan butterfly hug gitu kayak gitu. Aku sempat praktekin bareng dengan pengaturan nafas juga gitu, itu cukup membantu. Part ini sebenarnya nggak ada yang bikin aku jadi trigger aku sih sebenarnya, cuman ya sekarang orang dengan gangguan mental ataupun orang yang tidak memiliki gangguan kesehatan mental itu pun kalau misalkan melihat adegan ini pasti pada takut gitu, apalagi ya orang dengan yang punya trauma pasti takut gitu kalau ngelihat ini. Aku pun ketika melihat part ini tuh langsung jadi serem, aduh yang gimana, yang pikiran langsung aneh-aneh gitu, udah yang kayak aduh gimana nih kayak gitu, udah yang benar-benar ketakutan deh, benar-benar langsung deg-degan, jantung berdebar kayak gitu-gitu. Kalau part yang ini kenapa aku tampilkan, karena sebenarnya aku sebagai penyintas gangguan mental sering banget mikir sama kayak Gangte ini, dan aku suka sama kata-katanya si Gangte ini. Dia bilang kan kalau ya nangis, intinya jika kalau hidup ini tuh sangat menyiksa, lebih baik emang cara yang terbaik adalah kabur kayak gitu. Itu yang sering banget aku omongin ke diri aku sendiri. Kalau di part yang ini aku tuh langsung tiba-tiba wah banget, so kok bisa sih kayak gitu ya. Ini kan ketika si Gangte nanyain ke Sangte mau nggak kalau kita tuh pindah ke kota tempat kita tinggal dulu waktu kecil kayak gitu kan, dan si Sangte dengan cepat dia menjawab aku mau kayak gitu. Padahal kan ya mungkin kalau aku pribadi sih masih butuh waktu, mungkin ya memang dia sudah berpuluh tahun ya kalinya ini, tapi kalau aku sih kayaknya kalau aku masih belum berani gitu. Ini keren banget sih, si Sangte keren banget. Di episode ketiga kenapa aku nampilin adegan ini, part ini sama kayak sebelumnya, sama kayak Sangte, ketika Sangte berani untuk kembali ke rumahnya dan Komunyong itu berani kembali ke rumah masa kecilnya yang bisa dibilang itu kan katanya kastil terkutuk kan, itu ya keren banget sih, dia tuh berani gitu balik lagi. Kalau aku sih memang kayaknya masih ada perasaan untuk nggak berani, mau nantang diri sendiri pun selalu ada perasaan untuk nantang diri sendiri, tapi masih aja ada perasaan takut ketika dipaparkan langsung gitu. Part yang ini ya, episode 3 part yang ini itu sangat fresh dengan aku, jadi aku sudah berapa ya, mulai dari aku pertama kali mulai pertama kali ya sekitar mulai November tahun lalu sampai sekarang itu tiap hari selalu mimpi buruk. Nah itu kan yang dialamin oleh si Komunyong ketika dia kembali ke rumah, dapat mimpi buruk lagi tentang masa lalu juga gitu kan. Sedangkan yang aku dapatkan juga sama persis, mimpi burukku itu tentang masa lalu, tentang ketakutan masa lalu apapun itu kayak gitu. Karena aku punya banyak banget luka masa lalu yang bikin aku akhirnya ke bawah saat mimpi, dan setiap kali setelah bangun tidur selalu nangis. Ini part yang ini yang tadi aku bilang, kalau habis dapat mimpi buruk aku selalu nangis, selalu kayak please kapan sih mimpi buruk ini berakhir itu, sampai aku kadang ketakutan mau tidur itu aja takut dapat mimpi buruk gitu, sama kayak yang dialami oleh Komunyong ini. Kalau part yang ini aku nggak bisa ngomong sih, cuman ya memang Komunyong ini bisa dibilang apa ya,
yang dia lakukan tuh melebihi apa yang orang normal lakukan ya gitu, menurut aku ya, menurut aku. Tapi dengan caranya dia sendiri dia bisa ngebantu banyak orang, termasuk salah satunya si siapa, lupain namanya. Pokoknya dia bisa bantuin si anak ini buat ngomong ke seluruh orang bahwa orang tuanya itu apa ya, kayak kecewa gitu punya anak cacat gitu kan. By the way teman-teman, aku juga punya saudara yang masih ada saudara, hubungan saudara itu yang ketika lahir punya gangguan fisik dan mental itu. Tapi aku berharap banget bahwa orang tuanya bisa menerima keadaan anaknya, dan alhamdulillah ternyata mereka masih memiliki semangat dan punya apa ya, mau nerima anaknya dengan apa adanya gitu. Itu yang susah banget kita dapetin kalau misalkan anaknya cacat gitu. Ini yang wah banget sih, ngomong ke semua orang kalau dia tuh gila beneran akhirnya karena ayahnya nggak nerima dia gitu. Ini terharu banget, aku sampai nangis waktu itu sih. Lanjut kita ke episode keempat ya. Episode keempat, part pertama. Yang ini aku rekam. Kenapa aku ambil juga? Kenapa? Karena masih ngebahas hal yang sama ketika si Sang T ini dimarahin oleh Gang T, dia pasti langsung pikirannya langsung negatif, pasti langsung gimana gitu. Karena sama kayak kita kalaupun aku maupun kalian yang normal yang tidak memiliki gangguan kesehatan mental, pasti kalau dimarahin pasti punya pikiran negatif lah ya. Entah mungkin kalian enggak karena kalian tipe orang yang cuek, tapi kalau aku sejujurnya yang ngerasa langsung berpikiran negatif, itu yang aku alamin gitu, persis banget sama kayak si Sang Teh pasti langsung menyendiri dan mikir hal-hal yang negatif. Episode 4 part kedua, ketika si kemudian ketemu ayahnya, karena itu apakah kamu benar-benar melupakanku ayah, kayak gitu kan. Dan akhirnya ayahnya malah kayak mencekik si anaknya itu. Nah bagian part mencekiknya itu punya kejadian masa lalu yang tidak mengenakan juga gitu kan, dicekik sama orang gitu. Nah itu juga yang bikin aku langsung nangis, langsung bikin aku nggak kuat banget waktu itu. Aku nonton sempat, ini kedua kalinya ya aku nonton karena harus ngerekam gitu. Bener-bener nangis banget sih waktu itu, ingat banget kejadian masa lalu itu. Episode keempat part ketiga, yang ini jadi ending dari episode keempat dan jadi awal di episode kelima, itu adalah ketika si Gang T ini nemuin si Komundiong ketika dia sedih. Kenapa part ini aku pilih? Karena aku dulu sempat juga punya caregiver yang apa ya, yang baiknya tuh sama kayak si Sang T ini. Jadi ketika aku nangis sendirian, terus dia menghampiri aku kayak gitu. Tapi sekarang aku kehilangan dia, bukan kehilangan sih, udah jauh gitu. Jadi akhirnya ya aku nggak bisa dapat perhatian itu lagi gitu. Dan aku sedih, aku kangen buat diperhatiin seperti itu lagi oleh caregiver aku gitu. Episode kelima part 1. Oke. Membenturkan kepala ke tembok itu adalah hal yang sering aku lakukan ketika aku udah yang patah semangat, udah yang nggak tahu lagi mau apa, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ini ketika akhirnya si Sang T, si adiknya ini, si adiknya ini ngomong ngawur, yang intinya tuh mau ngasih bercandaan sama si kakaknya, itu sama persis dengan seorang caregiverku itu yang dulu dia melakukan hal yang sama kayak aku. Jadi kalau misalkan aku lagi marah, aku lagi kesel sama orang atau sama dia selalu ngasih perhatian yang
mengalihkan perhatian, ngalihin pembicaraan, akhirnya sampai aku bisa ketawa lagi, bisa senyum lagi, atau bisa semangat lagi kayak gitu, sama kayak dilakukan oleh si adiknya ke kakaknya ini. Episode 5 part kedua yang aku suka di sini adalah ketika ya si kakaknya ini kan mau gambar mural nih di temboknya rumah sakit jiwanya tuh, tapi dia susah untuk memulai gitu kan. Dan aku suka banget sama yang dibilang oleh si dokternya ini, direkturnya ini, kalau dia bilang untuk mengambil langkah awal itu memang susah, tapi kalau kamu gak lakukan ya nggak akan berjalan kayak gitu kan. Episode ke-6 ketika si kakaknya ini, Sang Tae ini, menggambar mural. Ternyata di balik semua itu si direktur itu memberikan sebuah terapi, gimana sih caranya biar si Sang Tae ini berdamai dengan masa lalu, dia tidak lagi takut dengan kupu-kupu. Ternyata di situ dia disuruh untuk menggambar kupu-kupu oleh si dokter, tapi si Sang Tae belum mau gitu. Itu memang butuh proses sih teman-teman, nggak mungkin langsung secepat itu. 그려볼까나? 나비 안 돼. 여기는 안 돼. 너무 안 돼. 나비 안 돼. 절대 안 돼. 나비 안 돼. Yang aku suka banget, salah satu yang aku suka banget ya partnya ketika aku kira bahwa ibunya Komunyoung ini beneran masih hidup ya, dan dia adalah ibunya si Komunyoung beneran gitu kan. Dan ekspresi Komunyoung ketika tahu bahwa ibunya masih hidup dan bahwa di depannya adalah ibunya yang habis dioperasi plastik, dia ekspresinya itu ya langsung gemetaran, langsung jadi kan kalau yang aku tahu nih ya, dalam dunia psikologi, kalau misalkan dihadapkan pada suatu trauma, dia akan flight atau fight, flight atau freeze kayak gitu. Sedangkan si Komunyoung ini dia langsung freeze gitu, dia nggak bisa, langsung diem, langsung nggak ngerti apa gitu. Sama kayak aku, kalau misalkan dihadapkan pada suatu trauma, aku bisa fight atau flight atau freeze, itu tergantung dengan trauma yang pernah aku punya gitu. Ini aku bener-bener ngerasa kayak oke, Komunyoung aku banget gitu. Komunyoung, apa yang aku lakukan tuh bener-bener kayak kalau aku ada trauma langsung, tergantung ya. Kalau aku yang sampai freeze itu berarti yang bener-bener sampai aku nggak bisa ngatasin, aku nggak bisa mengendalikan diri aku sendiri. Ketika si ketika si Komunyoung ini mimpi buruk lagi, terus dia langsung kaget, langsung nangis itu ya, langsung nangis. Kalau kalian beneran tahu nih, aku beneran gemeternya ya. Langsung nyuruh caregivernya untuk pergi, tapi sebenarnya dia nggak mau pergi, dan sebenarnya nggak mau si caregivernya itu pergi gitu. Ini sempat kejadian ke aku dulu gitu. Aku benar-benar kayak please jangan pergi ya. Enggak, aku ngomongnya ya udah kamu pergi aja, tapi sebenarnya aku nggak mau dia pergi. Caregiver aku nggak mau caregiver aku pergi, nggak mau kehilangan caregiver aku gitu. Sama persis karena mimpi buruk itu. Ini kenapa aku ambil, karena aku dulu punya boneka waktu aku SMA, punya boneka yang hampir sama sih kayak gini juga. Sebenarnya bonekanya menakutkan, agak menakutkan, tapi kecil, dan aku bawa kemana-mana. Jadi sekolah tiap hari aku bawa. Kenapa? Karena menurut aku jika aku megang boneka itu, sebenarnya boneka itu aku apa ya, boneka itu aku beli sendiri, cuman aku anggap itu pemberian dari temen aku yang sangat perhatian sama aku gitu kan. Aku bawa kemana-mana, termasuk aku bawa sekolah gitu, dan setiap kali aku megang boneka itu aku ngerasa tenang. Aku ngerasa kalau si caregiver aku nih ada di sini kayak gitu. Itu dulu waktu aku sama kayak gitu, nggak selalu ngebawa itu kemana-mana, nggak pernah aku lepasin, nggak pernah aku tinggalin gitu. Termasuk tidur aku selalu nemenin aku gitu. Aku suka sama kata-katanya si direktur itu. Dia bilang jangan coba berlari seperti aku ketika berjalan saja sudah susah gitu kan.
istirahatlah saat merasa lelah, dan menangislah saat merasa sedih. Atau hanya duduk saja seperti ini pun kamu tidak apa-apa, seperti yang dibilang sama psikologku. Ini aku suka kenapa? Karena ketika aku lupa nama ibu ini siapa ya, ketika si ibu ini yang selalu menggunakan selendang atau apalah itu namanya, sorry gua deso banget ya, kayak gitu, entah selendang atau apanya itu, ketika aku melepaskannya aku merasa bahwa pundakku lega, aku mengikhlaskan semuanya gitu. Mungkin itu memang sudah cara terbaik bagi Komunyong, cara terbaik juga buat si ibunya ini untuk melepaskan kepergian anaknya, menghadapi kenyataan bahwa anaknya sudah tidak ada. Tapi sebenarnya nggak segampang itu sih, susah banget, tetap susah sebenarnya. Intinya nih, si Komunyong itu kepingin melepaskan beban di masa lalunya, sama kayak si ibu tadi gitu. Jadi dia milih potong rambut, padahal kan waktu masa kecilnya ibunya si Komunyong ini ngelarang Komunyong untuk berambut pendek, lebih baik selalu berambut panjang gitu kan. Dia takut untuk memotong rambut, akhirnya sekarang si Komunyong memotong rambutnya, berhasil memotong rambutnya, dan dia terlihat lebih cantik. Episode ke-8 part 1 itu kan dulu sempat diceritakan ketika ibunya Sangte sama Gangte itu makan jampong apa namanya lah itu ke toko itu. Kemudian tapi si ibunya itu cuman perhatikan si Sangte, dia memperhatikan Gangte, padahal kenyataannya Gangte waktu itu dipanggil oleh si ibunya untuk diajak, ayo nak itu, ayo jangan main hujanan, tapi Gangte-nya itu mengira bahwa ibunya hanya sayang pada Sangte. Itu episode ke-8 part terakhir ini nggak bikin aku sedih, cuman bikin aku kayak wah, bisa nih kalau misalkan aku juga bisa kayak si Gangte gitu, dia pengen main-main sama Komunyong, pin bebas gitu, ada berikanlah aku 1 hari untuk bebas gitu, dan aku akan melakukan hal itu juga teman-teman. Aku pengen 1 hari kembali menjadi putri lagi selama 24 jam ya. Itu ending dari episode 8 dan sekaligus ending dari video kali ini. Banyak banget yang belum bisa aku ceritain, mungkin nanti aku sampein, kalau mungkin ada yang lupa aku bisa sampein ke part keduanya. Tapi yang jelas aku dari tadi kalau bagian-bagian yang sedih itu beneran gemeter, deg-degan, terus ini sempat keringetan tadi ya, dan sempat keluar air mata, cuman aku nggak tampilin di kamera, yang ngapain juga drama nampilin di kamera gitu kan ya, kayak gitu. Terima kasih sudah menonton videonya, cukup segitu aja untuk part 1-nya, tunggu part 2-nya, nggak tahu kapan sesiapnya aku gitu kan. Aku nggak bisa memaksa diri aku untuk bikin deadline besok nih aku harus bikin videonya, nggak bisa, karena aku tahu kondisiku seperti apa, karena aku tahu kemampuanku seperti apa. Jadi teman-teman mohon harap maklum. Tapi terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya di part kedua tentang review drama Korea It's Okay to Not Be Okay. Dadah.